nih kabar kalian minggu ini? Aku doain sih kalian pasti baik-baik aja kan. Nah tapi untuk hari ini aku nggak sendirian loh. Aku bawa teman. Siapa ya? Oke bentar, aku panggil dulu. Ini agak susah. Nah ini orangnya. Oke Kim, kamu bisa jelasin apa yang bakal kita lakuin untuk minggu ini? Jadi hari ini tuh kita bakalan review-review bareng gitu ala-ala Siska Call gitu yang lagi ngetren di TikTok itu, yang si Sultan itu, kalian pasti tahu lah ya. Nah yang udah dijelasin sama Kim untuk minggu ini, aku bakal review-review ala Siska Call gitu loh guys. Tapi semoga bisa ya. Oke aku coba dulu. Buku matematika cek. Nah di dalam buku ini tuh banyak rumus-rumus. Dan buku matematika ini adalah buku kesenanganku. Nah, di dalamnya itu banyak-banyak rumus gitu loh, guys. Share, kamu kalau nge-review barang yang relatable dikit gitu loh. Jangan sebarin hoax-hoax gitu, Share. Aku tuh sampai ngantuk, Share, dengerin kamu. Karena aku jamin kamu tuh selama karantina gini, selama online learning, kamu pasti gak buka buku kan, Share? Apalagi buku pelajaran, kecuali misalnya ada tugas gitu. Ya nggak, Share? Nge-review barang itu yang relatable dikit gitu. Kayak aku nih, aku mau nge-review barang yang relatable. Ini ada buku tulis, cek. Ini buku tulis, buku kesukaan aku. Karena apa, hayo kalian bisa nebak nggak? Karena di dalamnya nggak ada pelajarannya, guys. Di dalamnya itu cuma coret-coretanku doang kalau aku lagi gabut sekolah gitu. Nah, gini kan lebih relatable, Share. Kamu juga jangan gitu dong. Kayak kelihatannya kita itu kayak gak pernah ikut pelajaran gitu. Iya sih, apalagi kayak gara-gara masa pandemi itu. Jujur guys, aku tuh jarang buka buku. Lebih seringnya itu buka kayak dari HP aja gitu. Kayak males gitu loh guys buka buku. Oke deh, langsung skip aja deh masalah ini. Pasti kan penasaran siapa yang bakal membawa ibadah hari ini dan temanya apa? Wah, kalian pasti sudah mikir-mikir nih, ini bakal apa ya? Iya, jadi hari ini tema ibadah kita adalah holiness yang akan dibawakan oleh Kak Betwell. Dan bagi yang mau memberi persembahan, gimana, Share, caranya? Kasih tahu deh ke mereka. Nah, bagi kalian yang juga mau kasih persembahan, bisa scan barcode ini. Nah, kalian memberi bukan karena untuk diberkati, tapi karena kalian sudah diberkati. Waktunya ibadah, cek. Nah, sebentar. Belum sebelum kita next ke ibadah, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadahmu, kami boleh meninggikan namamu ya Tuhan. Kiranya Kau yang siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Happy Sunday. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua tetap sehat dan semangat jalani hari-hari kalian. Memang Tuhan tuh ngizinkan buat banyak musim untuk masuk di hidup kita. Bisa senang, bisa sedih.
Tapi aku mau ngajak teman-teman buat percaya kalau Tuhan selalu ada untuk kita dan Dia ada di pihak kita. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan di pihakku. Let's go. Yuk teman yang atas kepala. Firman-Mu, Pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu, seluruh hidupku, rancangan-Mu. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak takut, ku tak gentar. Kau berada di depanku, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, tunaikan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Yuk kita pujikan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di hidup kita dan bukan kuasa ketakutan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Atas hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk aku mengajak kita semua buat lebih fokus lagi. Kita muji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya untuk mati di kayu salib, untuk
untuk menebus kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah berikan anak yang tunggal. Dan biarlah kehidupan kita untuk menyebarkan kebaikan Tuhan dia, karena sudah mati di kayu salib. For freedom's sake, for freedom's sake, you gave your son to die. Adopted us from darkness into light. And now I'm safe within your loving arms, and I can hear the yearning, and I can hear the yearning of your heart. For the lost, it beats, we can hear him calling. Let our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you. The orphan and abandoned find a home. The widow has a place before your throne. And joy and deep and uncontainable is your heart and truth for all the world to know. For the lost, it beats, we can hear him calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you. Let our hearts beat, let our hearts beat with you. Let our hearts beat, let our hearts beat with you. Let our hearts beat, let our hearts beat with you. Kaulah yang memanggilku, Kaulah yang memanggilku, ku dengar suaramu. Kaulah yang memanggilku, ku dengar suaramu. Kaulah yang memanggilku, ku dengar suaramu. Kaulah yang memanggilku, ku dengar suara. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat, Lord, and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Let our hearts beat and beat and beat and beat with you.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Karya salib-Mu Tuhan yang sudah melayakkan kami dari ketidaklayakan kami. Kami datang hari ini Tuhan dengan hati yang rindu akan Engkau. Biarlah hati-Mu senantiasa menjadi hati kami. Apa yang menjadi kesukaan-Mu, itu menjadi kesukaan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa taat dan setia pada setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu-waktu yang luar biasa Tuhan, di mana kami bisa sama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu, Engkau yang berkati. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, 2 minggu terakhir kita sama-sama sudah mendengar 2 isu yang sangat penting dalam kehidupan anak muda. Ya, identity, lalu yang minggu lalu forgiven ya. Jadi kalau orang tahu identitasnya dan dia sudah diampuni, maka itu akan menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita. Kita ini jadi tidak mudah berubah, kita tidak mudah melakukan sesuatu karena perkataan orang lain. Tapi kita tahu siapa kita di dalam karya Kristus yang sudah mengampuni kita. Hari ini ada satu yang kita mau bahas sama-sama, yaitu tentang holy atau kudus. Holy atau kudus. Kalau kita punya identitas, kita sudah diampuni oleh karya Kristus, maka kita juga harus hidup holy, kita harus hidup kudus. Tentu ada banyak pertanyaan tentang hidup kudus. Ada yang bertanya, sebagai anak muda tentu kita bertanya, hidup kudus itu apa? Kudus itu apa maksudnya? Kudus itu apakah sekedar tidak berbuat dosa? Ya, betul. Karena dosa memang adalah musuh dari kekudusan. Allah itu kudus, Allah tidak bisa berdosa. Allah itu kudus, Allah tidak bisa berdosa. Kudus, apa itu kudus? Ada yang bertanya, kudus, apakah kudus itu bicara tentang boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu? Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, tentu kita akan sangat senang. Kenapa? Karena di dalam kitab Perjanjian Lama itu jelas sekali ada hal, misalnya benda ya, atau barang. Ada barang yang kudus, ada barang yang tidak kudus. Ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh disentuh. Itu jelas sekali, hukum-hukumnya jelas sekali. Ada kegiatan-kegiatan atau bahkan upacara keagamaan itu yang diatur. Apa yang boleh, apa yang tidak. Misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama kita lihat tidak boleh menyentuh orang yang sakit misalnya. Sakit kusta misalnya. Kalau kita bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, maka kita juga ikut tercemar pada waktu itu. Atau misalnya kita menyentuh mayat, maka kita dianggap tidak kudus. Jadi begitu jelas gitu ya. Begitu jelas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak kudus itu, maka dalam kitab Perjanjian Lama itu jelas sekali bahwa kita tidak diizinkan untuk dekat-dekat dengan Allah. Karena sekali lagi Allah itu kudus, dia tidak bisa dekat sedikit pun dengan yang namanya dosa, ketidakkudusan. Nah, sepertinya ada daftar-daftar yang jelas, walaupun kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama dengan teliti, tentu tidak hanya bicara tentang daftar, boleh tidak boleh. Nanti kita di situ juga lihat sebenarnya ada berita tentang
bagaimana Allah itu sendiri, Allah yang kudus itu menghampiri dengan cara yang istimewa orang-orang yang tidak kudus itu. Nah, hari ini tentu Kak Betel tidak akan menjawab kepada kalian ini boleh, itu tidak boleh. Tetapi lebih mengajak kalian sebagai anak muda untuk berpikirnya secara Alkitab. Mengerti sebenarnya kekudusan itu apa, kudus itu apa gitu. Apalagi kalau kita bicara identity, maka sebenarnya itu juga merupakan identitas kita. Kita ini adalah orang-orang kudus gitu ya. Bukan kebetulan saya lahir di kota Kudus, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Bukan karena saya lahir di kota Kudus, maka saya otomatis menjadi kudus atau tidak berdosa atau suci. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih kita, karena Tuhan sendiri yang sudah berkarya dalam hidup kita, maka setiap kita itu bisa menjadi kudus hari ini. Nah, mari kita lihat bersama di dalam satu ayat saja, yaitu di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya berharap ini menjadi highlight dalam hidup kalian. Saya berharap kalian bisa menggarisbawahi atau jadikan highlights di Alkitab digital kalian. Jadikan ini hafalan dalam hidup kita, karena ini ayat yang sangat bagus. Petrus sedang, murid Yesus itu yang hidup dekat dengan Yesus itu, dia sedang memberikan banyak pengajaran kepada gereja Tuhan pada waktu itu. Kalau kita membaca di pasal kedua, dari ayat yang 1 sampai ayat ke-8, kita menemukan Petrus mengajar gereja Tuhan pada waktu itu tentang apa? Tentang siapa Kristus yang menjadi batu penjuru dalam hidup ini. Kristus yang menjadi pegangan dalam hidup ini. Jadi rupanya kehebatan kita, identitas kita itu bukan ditentukan oleh siapa kita, tapi ditentukan oleh siapa Yesus dan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Sepertinya Petrus sedang ngomong begitu. Dan itu cukup buat kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita. Dan hasil karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau ini juga Kak Betul ingin kalian mengingat identitas kalian, ini adalah salah satu identitas kita sebagai anak Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ayo dimanapun kalian berada, kalian bisa membaca ayat ini bersama dengan saya. 1, 2, mulai. Tetapi kamulah, tapi kata kamulah itu coba ganti dengan aku gitu ya. Akulah gitu, akulah ya. Memang ini harus mengajar kepada seluruh gereja, tapi hari ini kita mau imani, kita yakini kitalah yang kita juga termasuk yang dikatakan oleh Petrus ini. Yuk 1, 2, mulai. Sekali lagi, tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini dituliskan dengan sangat jelas. Ini adalah identitas di dalam kehidupan kita. Kita ini disebut bangsa yang terpilih. Petrus mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu, dan peringatan itu datang kepada kita hari ini. Kita ini orang-orang yang terpilih. Bukan karena kita ini orang yang punya duit, bukan karena kita ini orang yang hebat, bukan karena kita ini orang yang punya kemampuan ini dan itu, bukan karena kita bisa menolak sesuatu yang jahat, sesuatu yang dianggap tidak bermoral, maka kita ini dipilih oleh Allah. Bukan. Semuanya itu karena semata-mata Allah yang mengaruniakannya dalam hidup kita. Bukan karena kita layak, tidak, sama sekali tidak. Tapi di situ dikatakan Allah sudah memilih kamu di dalam kemahatauannya, di dalam kemahakasihannya gitu ya, di dalam anugerahnya yang besar itu. Dia memilih kita, manusia yang berdosa, tetapi Dia memilih kita. Di situ juga dikatakan kita ini imamat rajani. Banyak yang mengartikan imamat rajani itu artinya kita itu sekarang menjadi imam yang boleh melayani, gitu ya. Ada yang mengartikan juga kita ini akhirnya juga menjadi
anak-anak raja sehingga kita ini punya kuasa untuk berkarya di dalam dunia ini. Boleh. Tapi ini juga bisa berarti imamat raja ini adalah karena kita dipilih, sekarang itu kita juga bisa menjadi imam. Menjadi imam dalam artian apa? Kita ini malah bisa melakukan aktivitas-aktivitas kalau kita melihat aktivitas keimaman pada zaman perjanjian lama, kita itu punya hak untuk itu. Pada waktu itu hanya imam yang boleh memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Hanya satu imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk berhadapan dengan Allah, menyampaikan doa kepada Allah yang kudus. Hanya seorang imam, dan hari ini karena pilihan Allah, karena Kristus sudah menebus dosa kita, maka kita ini punya relasi yang seperti itu. Luar biasa. Dan kemudian dia disebutkan di situ bangsa yang kudus. Nah, di sini menarik. Bangsa yang kudus. Kudus itu apa? Kalau kita mau lihat dari keseluruhan identitas yang diberikan Petrus kepada gereja Tuhan pada waktu itu, maka kita harus membaca sampai lengkap di kalimat yang terakhir, yaitu kita kudus dan kita juga disebut sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita ingin mengerti apa arti kudus, maka Kak Betuel yang pertama ingin kalian mengingat kalimat ini. Setiap kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kalian ingin mengerti apa itu kekudusan, sampai nanti kalian bisa menjawab, ini boleh tidak boleh, ini dosa tidak dosa, ini kudus tidak kudus, maka hal yang sangat penting yang kita perlu mengerti adalah dari semua yang Petrus ingatkan itu semua, maka mungkin kalimat terakhir itu boleh menjadi kesimpulan. Aku adalah kepunyaan Allah. Kalian adalah kepunyaan Allah. Sepertinya tidak percaya. Halo? Amin? Kalian adalah kepunyaan Allah. Kudus itu bukan bicara tentang hal boleh tidak boleh saja, tetapi kudus itu bicara tentang dikhususkan. Pertama dipisahkan dulu dari kegelapan, nanti kalau kita lihat di kalimat terakhir, kemudian kita dikhususkan. Kita dipisahkan dari dunia yang menentang Allah, kita dipisahkan dari dunia yang memusuhi Allah, dan oleh karena karunia Yesus yang memilih kita menebus dosa kita, maka sekarang kita dimampukan untuk bisa mengasihi Allah, mengkhususkan hidup ini, mempersembahkan hidup ini kepada Allah, karena kita ini sekarang adalah kepunyaan Allah. Nah, kalau setiap anak muda di tempat ini maupun di mana saja yang menyaksikan ibadah online pada hari ini sadar akan hal ini, bahwa ketika Yesus mati di kayu salib itu tidak hanya sekedar menebus dosa kita, tetapi dia juga mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Allah, maka kalian akan memiliki sebuah kehidupan yang kuat. 2 minggu lalu kalau nggak salah ingat, 2 minggu atau minggu lalu ya, 2 minggu ya, waktu ini sekarang cepat sekali, sampai lupa seminggu atau 2 minggu. 2 minggu lalu, COVID itu tiba-tiba datang ke gereja, Kak Beto cukup, bukan di gereja sih, ketemu di satu karena kami cukup capek dan kami ingin mengudap sedikit ya, ada kudapan sedikit di satu tempat, kami ketemuan di situ dan Kak Beto cukup terkejut. Karena COVID naik satu mobil yang bukan mobilnya COVID. Dan mobilnya ini mobil yang cukup cukup bergengsi begitu ya. Cukup, ini luar biasa juga ini ya. Mobilnya keren gitu. Harganya mungkin bisa, enggak tahu, bisa 2 kali lipat harga mobilnya COVID yang sekarang atau enggak. Bisa jadi. Bisa lebih mungkin ya. Artinya kalian bisa bayangin mobil itu kayak keren gitu ya. Kamu bisa bayangin COVID yang keren itu naik mobil yang luar biasa itu. Dan karena pada waktu itu bukan untuk gaya-gayaan. Saya tahu COVID itu orangnya rendah hati, tidak suka pamer. Waduh, boleh tepuk tangan? Wah, ya gitu dong. Biar cepat laku. Ya. Nah, tetapi Kak Betul yang terperangah adalah mobil itu memang luar biasa gitu. Sekali lagi itu bukan untuk pamer, karena pada waktu itu ada tugas untuk kami, ada satu tanggung jawab yang harus kami kerjakan, yaitu menjemput
beberapa tamu dari luar kota yang datang untuk acara di tempat ini begitu. Nah, karena Coffee J kebagian menjemput satu tamu yang dianggap oleh dia adalah seorang yang luar biasa, jadi dia memberikan yang terbaik dan dipinjamin oleh orang tuanya satu mobil yang keren itu. Tetapi yang luar biasa yang Kak Betul berarti apa? Pada waktu dia setir mobil itu, mobilnya keren, bagus begitu. Dia menyetir mobil itu tidak sembarangan. Hati-hati banget, apalagi itu mobil sedan yang cukup pendek, sehingga mungkin kalau di tol enak ya. Wah, dia bisa pacu mobil itu dengan sangat cepat begitu ya, nyaman sekali. Tetapi ketika masuk di kota mungkin dia begitu berhati-hati, dia begitu perlahan-lahan mengemudikan mobil itu, dia begitu tidak sembarangan naik mobil itu, tidak sembrono mobil itu. Kenapa? Karena Coffee J tahu itu bukan mobil dia. Ya, karena Coffee J tahu itu mobil dari orang tuanya. Dia tidak bisa sembarangan, itu adalah milik orang tuanya. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu dimiliki oleh seseorang yang penting, seseorang yang berkuasa, yang hebat, maka kita tidak akan sembarangan kan. Ya, karena kita tahu itu milik siapa begitu. Nah, Kak Betul mau tanya kepada kita semua, guys, apakah kalian sadar, apakah kalian tahu siapa yang memiliki engkau? Dan Alkitab jelas katakan, Petrus dengan tegas katakan kepada orang percaya pada waktu itu, kamulah kepunyaan Allah. Aku ini kepunyaan Allah, kata Petrus. Kamu jemaat Tuhan juga kepunyaan Allah yang hidup. Aku ini miliknya Yesus. Wah, ini adalah sebuah kalimat yang harus kita ingat. Aku milik Yesus. Kalau kita sadar bahwa kita dimiliki Yesus, maka kita tidak akan sembrono di dalam hidup ini. Kita akan memikirkan betul, oh yang memiliki aku tuh Yesus. Oleh sebab itu dalam hidup ini, maka kita akan sangat berhati-hati dalam menjalaninya. Itulah kekudusan. Menyadari bahwa kita adalah milik Yesus. Banyak anak muda yang datang ke Kak Betul dan berkata, Kak, aku ini kok jatuh bangun di dalam dosa ya Kak. Rasanya kok aku ini gagal gitu. Aku kok gagal kalau disebut, kalau ada orang ngomong tentang hidup kudus, rasanya aku ini tertuduh sekali. Aku kok tidak pernah menang atas dosa Kak. Aku kok bergumul dengan dosa. Aku kok bergumul dengan kekudusan ini. Sama jawaban Kak Betul. Kamu pikir Kak Betul tidak? Iya sama. Selama kita hidup, kita ini bergumul dengan dosa. Dunia yang rusak dengan dosa. Iblis yang coba menggunakan sistem dunia ini untuk menarik kita kembali jatuh di dalam dosa, ke dalam ketidakkudusan itu. Kita sama bergumul. Kita ini berjuang menghadapi itu. Sama kok. Tetapi ayo diganti cara berpikirnya. Cara berpikirnya bukan kepada kita. Bagaimana kita menang atas dosa, kita bisa mengalahkan itu, kita hidup dalam kemenangan, lalu kita bisa bersaksi, ore aku menang atas dosa. Tapi cara melihatnya dibalik. Kita melihat kepada Allah yang memiliki hidup kita selalu melihat kepada Yesus yang memiliki hidup kita. Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan Dia atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan rencananya Dia atau tidak? Itulah kekudusan. Dan panduan ini akan memandu kalian. Nanti pikirkan. Kalau kalian mau bikin daftar boleh tidak boleh, pikirkan dasarnya dulu. Aku ini milik Allah, aku ini milik Yesus. Bohong boleh enggak? Pikirkan bukan masalah boleh tidak boleh, aku bisa mengalahkan kebohongan atau tidak. Apa saja, name it, sebutkan saja apa saja yang dianggap tidak kudus. Bukan karena kita mau mengalahkannya saja kita jadi pemenang untuk itu. Tapi kita tahu bahwa semua itu adalah sesuatu yang tidak dirindukan atau tidak diingini oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Bayangkan kalau ada seorang perempuan, dia sadar dia ada dimiliki oleh seorang laki-laki yang adalah suaminya. Tetapi dia memberikan dirinya, misalnya dalam berrelasi dengan orang-orang. Dia bisa peluk-pelukan, cium-ciuman dengan semua laki-laki. Apakah yang ada di hati dari si suami? Tentu tidak akan terima. Itulah kekudusan.
Kekudusan itu kita sudah dipisahkan dari dunia dan kemudian kita dikhususkan untuk punya relasi yang khusus dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa kita di surga. Kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran itu. Itulah kekudusan. Dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan Yesus sendiri. Wah, itu akan menolong banyak. Ya, sadari itu. Sadari itu. Makanya dalam pernikahan itu orang yang menikah pakai cincin seperti ini. Ini sebenarnya juga bukan asal-asalan gitu. Tapi menyadari bahwa aku ini punya istri ya. Nanti istri juga pakai, aku ini sudah punya suami ya. Itu menolong dalam hidup ini. Ya kan? Oleh sebab itu Alkitab juga katakan gereja Tuhan kita ini dianggap seperti mempelai kepada Kristus. Ya. Kalau di sini ada adik-adik perempuan, tahukah kalian bahwa sebenarnya kalau dilihat dari mukanya sih kalian tidak ada yang karunia melajang ya, waduh ya, atau karunia tidak menikah. Kalian suatu kali akan menikah. Tahukah kalian bahwa dalam kedaulatannya Allah sudah menyediakan pasangan hidup suami yang akan memimpin hidupmu atau bersama-sama dengan kamu untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup ini. Nah, kalau ada perempuan-perempuan muda di tempat ini, anak-anak impactors cewek di tempat ini, tahu bahwa aku ini sebenarnya sudah Tuhan tetapkan suatu kali akan ada yang memiliki aku. Apakah kau sekarang akan sembrono dalam hidup ini? Dan kemudian tanya lagi sama Kak Betuel, boleh enggak ya aku pacaran sama ini? Boleh enggak ya Kak ya, pada waktu pacaran nanti aku gandengan tangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Kalau kau sadar bahwa satu kali engkau ini sudah ditetapkan untuk dimiliki oleh seseorang yang Tuhan tetapkan, maka engkau enggak akan sembarangan kan? Masa nanti kalau ketemu sama pasangan, terus kemudian bangga-banggaan, aku dulu pacaran sudah 20 kali, kamu pacaran berapa kali? Wah dia langsung ngomong, enggak usah jadi menikah lah gitu. Bisa enggak satu kali, kita ketemu sama yang cowok juga, yang cowok. Satu kali kamu akan memiliki dan dimiliki oleh seorang pasangan gitu. Kalau lihat mukanya juga sama, nggak ada yang karunia melajang gitu katanya. Ya kan? Benaya katakan amin katanya. Mungkin dia akan menikah lebih dulu dibanding kalian semua. Nah, kalau kita perhatikan di situ, maka kalau kalian sadar itu, bahwa suatu kali kamu akan memiliki, maka kamu juga tidak akan sembrono dalam hidup ini. Bisakah satu kali nanti kamu ketemu dengan calon istrimu, kemudian kamu cerita dengan penuh kebanggaan, kamu adalah pacarku yang ke-50. Wah, dengan bangga, aku dulu kalau pacaran, aku sudah macam-macam, aku sudah main di kamarnya dia, aku bisa di kamarnya dia, aku bisa melakukan apa saja kepada tubuhnya dia. Apakah si cewek itu akan berkata, oke, aku akan menjadi istrimu kalau gitu, kamu hebat sekali, kamu sudah bisa menaklukkan banyak perempuan. Tidak ada satupun kebanggaan dalam seorang perempuan mendengar itu. Nah, pikirkan, sebenarnya itulah hubungan kita dengan Tuhan. Dosa tidak dosa itu jangan dipikirkan boleh tidak boleh, tapi sadari bahwa aku ini sekarang milik Tuhan. Wah, apa yang harus aku lakukan? Kerjakan, pikirkan dalam kalimat itu, pikirkan, aku adalah kepunyaan Allah sendiri. Yang kedua dikatakan di situ, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, yang pertama, hidup dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa kita adalah kepunyaan Allah, kita milik Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam kuasa terang Yesus yang ajaib. Apa maksudnya terangnya yang ajaib? Kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, secara beberapa ayat kita akan menemukan dosa itu sebenarnya kita tidak boleh mendekati dosa. Kenapa? Karena pada waktu kita mendekati dosa atau kita memegang sesuatu yang berdosa, misalnya orang mati kita pegang, maka kita ikut berdosa, maka kita ikut cemar, dan kita tidak kudus, maka kita tidak boleh menghadap Allah. Tapi di dalam bagian yang lain dalam kitab Perjanjian Lama juga ada penglihatan oleh nabi-nabi bahwa akan datang seseorang, dan itu adalah nubuatan tentang Yesus, yaitu yang namanya Yesus. Yesus akan datang menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Dan ketika dia bersentuhan dengan dosa, pada waktu dia menyentuh orang yang sakit kusta, bukan dosa
atau bukan ketidakkudusan itu yang mempengaruhi hidup dia. Tapi ketika Yesus menyentuh orang yang sakit kusta, orang kusta itu jadi sembuh, dosanya menjadi hilang. Karena terang Yesus yang mengalir, menerangi kehidupan, kegelapan orang itu. Ketika Yesus ketemu dengan orang mati, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama tidak boleh karena itu akan mencemari dia. Oh, Tuhan Yesus datang menyentuh orang mati itu. Terangnya menyentuh kegelapan hidup dari orang mati itu. Bahkan orang mati itu bisa hidup. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Terangnya begitu ajaib. Mungkin bayanginnya seperti matahari, guys. Matahari. Kita semakin dekat dengan dia semakin terang. Terang itu bahkan akan menyerang kepada kegelapan-kegelapan. Dan terang seperti itulah yang ada di dalam hidup kita. Kalau engkau mau mengalahkan dosa, maka engkau harus mengalahkannya dengan menyadari ada terang Yesus yang ajaib di dalam hidupmu. Wow. Yang kita dulunya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tidak ada satupun orang di dunia yang berkata, aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, enyahlah dari hadapanku, aku tidak layak untuk, tidak. Tapi kuasa Allah, kuasa Yesus itu sanggup memulihkan bahkan orang yang paling jahat sekalipun yang merasa dirinya paling jahat di dalam hidup ini. Terang Yesus ketika itu sudah masuk dalam hidup kita, itu bisa memulihkan dan menguduskan hidup kita. Oleh sebab itu hari ini, dan yang luar biasa, kita tidak cuma hidup dulu dikatakan dipanggil dari gelap, kemudian pindah kepada terangnya yang ajaib, lalu kemudian di sini kita ditinggal, jadi gelap lagi, tidak. Sekarang kita hidup di dalam terangnya yang ajaib, kita hidup di dalam kuasa terang Yesus yang akan menuntun kita di dalam kegelapan dunia ini. Inilah Injil, engkau tidak dibiarkan sendiri dalam menghadapi kegelapan dunia ini. Setiap kalian yang adalah milik Yesus akan ditemani, diberi kuasa untuk menghadapi kegelapan dunia ini. Terangnya ajaib. Oleh sebab itu, misalnya ada isu, Kak Vital minta waktu tambahan sebentar. Misalnya, hari ini lagi sibuk kata-kata misalnya toxic gitu ya. Ada toxic relationship lah, toxic friendship. Bahkan di parenting sekarang ada toxic parenting. Kalau kita kumpul sama orang-orang di dunia, kita jadi tercemar segala macam. Bisa jadi itu benar, beberapa bagian Alkitab katakan kita harus hati-hati. Tetapi kalau setiap kita hidup di dalam terang Kristus itu sudah bekerja dalam hidup kita, maka seharusnya justru kita harus ketemu sama yang toksik-toksik itu, dan terang itu yang akan menular, terang itu yang akan membuat orang-orang yang butuh Yesus itu akhirnya dimenangkan juga untuk Yesus. Makanya dikatakan beritakanlah perbuatan itu. Justru kita harus menjadi anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran terang Kristus itu kepada teman-teman kita yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita tidak terkamiri atau kita tidak tertulari oleh gaya hidup mereka. Harusnya gaya hidup impactors harusnya menjadi impact bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Yesus. Bukan karena kekuatan fasil lidah kita, tetapi karena terang Kristus itu yang akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Itulah kekudusan. Sadar bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Yang kedua, hiduplah di dalam terang Kristus. Hiduplah di dalam terang Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Melalui Petrus Engkau mengingatkan kami adalah umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu, ya Bapa di surga. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami hari ini, kami boleh menjalaninya dengan kesadaran seperti itu. Apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, itu yang kami kejar. Apa yang Kau ingini terjadi dalam hidup kami, itu yang kami lakukan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin Engkau tertawa melihat hidup kami. Kami ingin Engkau tersenyum melihat hidup kami. Tolong kami. Dan yang kedua, sadarkan kami bahwa terang Kristus itu sudah datang dalam hidup kami. Kami bukan lagi anak-anak kegelapan. Kami bukan orang-orang lagi yang tanpa tuntunan. Hari ini aku berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Kalau mereka terus bergumul dalam hidup ini, dalam dosa dan segala macam, aku berdoa, Tuhan Yesus tolong mereka melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu. Nyatakan kuasa terang salib itu dalam kehidupan mereka. Terang itu akan menerangi kegelapan hidup mereka. Bahkan akan menular kepada orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, sudah menjadikan kami kudus
dan terus menuntun kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Waduh, gimana nih? Firmannya udah selesai loh. Pasti cocok banget buat kalian-kalian. Dan juga firman ini pasti kayak bermanfaat juga loh buat untuk seharian kita. Oh jelas. Bentar guys. Aku sekarang mau nge-review alat tulis aku nih, lucu pol. Ayo Kim, ini udah waktunya kontak loh, udah jamnya nih. Nah, ini waktunya buat kalian untuk ajak kakak kontak kalian untuk sama-sama nge-review ibadah hari ini. Jadi bakal apa sih yang kalian dapat untuk ibadah hari ini, terus kalian bisa saling kayak sharing bareng. Oke guys, buat kalian yang mau terus terupdate dengan ibadah-ibadah yang diadakan oleh Impactors, jangan lupa untuk follow Instagram Impactors di @impactorsmdc. Dan sekali lagi cara untuk memberi persembahannya gimana Syah? Nah, untuk yang mau memberi persembahan, gimana caranya? Nah, kalian bisa cuma scan barcode ini dan kalian memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kalian sudah diberkati. Bye-bye Impactors!